Daihatsu Ayla baru. Yes, kayak Agia juga, akhirnya mobil paling murahnya Daihatsu ini setelah 10 tahun dapat generasi keduanya. Nah, tapi bedanya apa aja sama Ayla yang generasi pertama? Buat detailnya, simak di 10 hal pertama dari Daihatsu Ayla. Satu, varian dan warna. So, buat yang belum tahu, ini adalah Ayla generasi kedua ya. Jadi, setiap Ayla yang ada sebelum ini, itu masih generasi pertama. Dari Ayla pertama banget yang keluar di tahun 2013 ini, Ayla facelift pertama yang keluar di tahun 2017, dan Ayla facelift kedua yang keluar di tahun 2020. Yes, itu semua masih generasi pertama. Dan akhirnya, di 2023 ini muncul generasi keduanya. Variannya sedikit berkurang sih ya. Sekarang nggak ada lagi varian D atau D+. Yang paling murah jadi varian M ya, yang cuma ada pilihan transmisi manual aja. Di atasnya ada X yang ada pilihan manual dan matic, XADS yang ada pilihan manual dan matic juga. Di atasnya ada R manual dan matic, dan paling atas ada RADS manual dan matic. M, X, dan XADS itu pakai mesin 1000 cc, sedangkan R dan RADS itu pakai mesin 1200 cc. Oh, dan buat yang belum tahu, ADS itu adalah singkatan dari Astra Daihatsu Styling ya, alias paket aksesoris dari Daihatsu Indonesia yang isinya bodi kit depan yang di ujung kiri dan kanan ini, diarel LED di dalamnya, emblem ADS dengan stiker ala karbon, grill hitam gloss bermotif ini di depan, stiker bermotif dan bertuliskan ADS ini di samping, reflektor belakang, emblem ADS di dalam sini, dan di varian XADS head unitnya agak beda sedikit sama X biasa, dan di RADS dapat kamera mundur dibanding di R biasa yang enggak ya. Nah, di video ini kita bakal fokusin ke varian tertinggi yang non aksesoris ya, alias 12R CVT. Tapi nanti kita kasih beberapa footage yang RADS juga buat nunjukin beberapa bedanya. Pilihan warnanya, varian M cuma ada putih, silver, dan hitam. Varian X dan XADS ada 3 tadi, ditambah kuning, abu-abu, merah ruby red metallic, dan orange. Sedangkan R dan RADS ada 7 warna yang tadi, ditambah warna merah yang agak beda ya, Compagno Red. 2. Mesin 1000cc dan 1200cc. Nggak kayak Agia yang sekarang cuma tersedia dengan mesin 1200cc aja, Ayla tetap tersedia dengan mesin 1000cc dan 1200cc ya. Yang 1000cc mesinnya beda sedikit kayak yang Ayla 2020. Kalau dulu kode mesinnya 1KRDE, yang sekarang disebutnya 1KRVE ya. Meskipun 1KRVE ini sebenarnya udah pernah dipakai di Agia 2017 yang 1000cc sih ya dulu. Tapi Agia aja ya, Ayla dulu nggak pakai ini. Bedanya yang VE ini ada VVTi-nya. Tentunya tetap 3 silinder, tenaganya 66 HP atau 67 PS, dan torsinya 89 Nm. Sedikit lebih tinggi dibanding Ayla 2020 yang 1000cc dulu, tapi sama persis kayak Agia 1000cc yang 2017 ya. Dan sama juga kayak Espresso yang model improvement, sedikit banget di bawah Renault Kwid. Yang 1200cc, mesin baru nih ya, beda sama Ayla 1200cc sebelumnya. Kalau yang dulu nama mesinnya 3NRVE, sekarang jadi WAVE, alias jadi sama kayak di Rocky yang varian bawah. Yes, yang artinya ini jadi 3 silinder dibanding sebelumnya yang 4 silinder. Tenaganya 1200cc ini 87 HP atau 88 PS. Torsinya 113 Nm. Nah, kalau dibanding Ayla 1200cc yang lama, tenaganya sama tapi torsinya naik 5 Nm ya. Sedangkan dibanding Brio Satya, Ayla ini lebih kecil 1 HP tapi torsinya lebih tinggi 3 Nm. Transmisinya yang manual 5 percepatan, yang otomatisnya sekarang jadi CVT ya, yang Daihatsu sebut DCVT. Artinya bakal lebih smooth karena nggak ada perpindahan gigi, dan di kecepatan tinggi bakal lebih rileks karakternya. Nah, bedanya sama di Agia, lihat deh tuas transmisinya. Di Agia mode paling bawah kan ada S_M ya, alias buat masukin transmisinya ke mode yang lebih sporty atau disimulasikan ala manual via pedal shift di belakang setir ini. Sedangkan di Ayla ini sampai varian tertinggi pun kan gak ada pedal shiftnya ya. So, di tuas transmisinya gak ada opsi M, tapi di bawah S ada satu lagi mode B ya. Ini buat menguatkan engine brakingnya waktu kita lepas pedal gasnya. 3. Dimensi lebih besar. Kayak Agia juga, Ayla baru ini bertambah besar ya. Bahkan kalau kalian lihat dari samping, jadi agak mirip-mirip profilnya Sirion ya. Nah, dia tepatnya tambah panjang 10 cm, tambah lebar 6,5 cm, tapi dia tambah rendah 0,5 cm ya. Wheelbase-nya lebih panjang 7,5 cm. Dimensinya ini persis Agia baru juga, sedangkan dibanding Brio Satya, panjang dan lebarnya Ayla masih sedikit lebih pendek, tapi wheelbase-nya Ayla jauh lebih panjang ya. Kalau dibanding Espresso sih jauh lebih besar Ayla ini lah ya, kecuali tingginya. 4. Detail fitur.
Generasi baru, mesin baru tapi fiturnya tambah banyak nggak? Nah, varian R dan RADS dapat head unit layar 17 inci kayak gini ya. Dikasih tahu hari ini tanggal ganjil atau genap ya pas baru nyala. Ada tombol kapasitif di kiri kanannya. Nah, enaknya dia dibanding di Agya, head unit yang ini ada Apple CarPlay dan Android Auto-nya. Jadi kalau kita sambungin HP kita pakai kabel, nanti bisa munculin interface ala HP kita dan pakai aplikasi kayak Apple Music, Spotify, Google Maps, Waze dan lain-lain. Di luar ini ada radio, media dari USB dan Bluetooth dan settingsnya nggak ada unik sih ya. Inputnya, di depan ada satu power outlet dan ada satu USB port yang sembunyi di laci gini. Lanjut, selain sekarang handle pintunya udah ada yang model grip gini, varian R dan RADS juga jadi ada passive keyless entry juga. Kuncinya gini ya, locknya yang di logo Daihatsu. Nah ini kalau mobilnya dikunci, remote-nya tinggal dikantongin, deketin mobilnya dan klik alur kecil di handle ini dan kuncinya kebuka. Buat kunci lagi, tinggal klik lagi aja dan ada tombol start stop mesinnya ya. Speakernya, varian M cuma ada 2 speaker depan aja, sedangkan varian X ke atas ada tambahan 2 speaker belakangnya, jadi nggak ada yang ada tweeternya. AC-nya, varian R dan RADS pakai model yang manual tapi digital ya. Yang kanan buat atur kipas dan yang kiri buat atur temperaturnya. Dan kali ini ada tulisan cool buat nunjukin sisi yang dingin yang sebelah mana ya. Ada buat mati nyalain ventilasi dan max cool buat bikin semuanya paling dingin, tapi sayangnya tetap nggak ada buat atur arah angin ke kaki, defogger kaca belakang atau defroster kaca depannya. Dan instrumen clusternya standar sih analog dengan tambahan MID monokrom, tapi MID-nya sekarang sedikit lebih besar dibanding yang dulu. Dan ada indikator pintu individualnya lagi, not bad ya. Menunya ada odometer, trip A, trip B, konsumsi BBM real time, konsumsi BBM rata-rata, sisa jarak berkendara, dan kalau di layar odometer kita tahan tombol ini, dia kayak masuk ke menu settings ya. Settingsnya angka semua nih ya. 01 itu buat aktifin otomatis reset konsumsi BBM-nya habis isi bensin. 02 itu buat aktifin otomatis reset trip A habis isi bensin. 06 buat mati nyalain indikator Rico. 25 buat set volume bunyi dari remote kunci mau sekenceng apa. 26 buat nyalain sinyal aktivasi wireless remote control. 31 buat aktifin speed link wiper. 32 buat set wiper belakang otomatis nyala pas kita masukin gigi mundur ketika wiper depannya lagi aktif. 41 buat mati nyalain one touch triple turn signal, dan 81 buat welcome light interior ya. Lanjut, lampunya manual tentunya, nggak ada fog lamp ya. Wipernya intermittent tapi non variable. Ini speed link ya kalau kita aktifin di MID tadi, alias buat bikin usapan wipernya makin kencang pas kita jalan makin kencang dan sebaliknya. Di luar itu sisanya kurang istimewa sih ya. Spionnya varian X ke atas pengaturannya elektrik tapi lipatnya tetap manual ya. Di setirnya juga nggak ada tombol apa-apa sama sekali ya. Nggak ada power mode atau buat atur volume gitu. Bener-bener kosong banget. Jendelanya yang sisi driver ini hanya auto down ya, nggak auto up. Tapi gimana menurut kalian? 180 jutaan fitur segini cukup nggak? 5. Safety bertambah. Mengingat masih jadi LCGC yang harganya masih di bawah Agya atau Brio, so safety-nya Ayla ini bertambah jelas dibanding yang lama, tapi nggak secara ajaib jadi mega lengkap juga lah ya jelas. Yang baru, sekarang setiap varian bertransmisi otomatis dapat stability control ya. Kalau kita klik tombolnya sebentar, bakal matiin traction controlnya. Dan kalau kita tahan agak lama, bakal matiin stability controlnya juga. Semua yang matic juga dapat hill start assist, jadi kalau kita berhenti di tanjakan dan mau jalan lagi, remnya bakal ditahan beberapa detik pas kaki kita mau pindah dari pedal rem ke pedal gas. Jadinya mobilnya nggak pakai merosot dulu jalan laginya. Nice. Airbagnya semua varian dapat 2 airbag ya di depan. Remnya rem depan cakram ventilasi dan rem belakang tromol. Tapi yang dapat sistem rem ABS dan EBD itu yang 1000 cc cuma yang matic aja ya. Sedangkan semua yang 1200 cc itu dapat. Sensor parkir sekarang jadi nggak ada yang dapat ya. Padahal di Ayla sebelum ini sempat ada loh. Sedangkan khusus varian RADS itu dapat kamera mundur ya. Standar sih garisnya nggak bisa belok pas kita putar setir ya. Alarm baru ada buat varian X ke atas. Sedangkan dudukan ISOFIX sama sekali nggak ada ya. Begitu juga seat belt tengah belakang masih model 2 titik aja. 6. Eksterior agak beda. Nah, kalau kalian udah pernah lihat Agya baru, eksteriornya Ayla ini agak beda ya depannya. Tapi intinya dari pertama kali kalian lihat pasti langsung bisa bedain deh Agya sama Ayla baru ini. Oh, dan ngomong-ngomong Ayla baru ini bentuknya agak mirip kembarannya di Malaysia ya, Pero 2 Axia. Oke, depannya dulu, kalau grillnya Agya dibuat kayak trapezoidal besar gitu, Ayla lebih kayak berbentuk huruf X gini ya, kayak mini Rocky lah. Lampunya pun agak beda sama yang di Agya. Di sini kayak lebih tebal gitu bentuknya. Sedangkan bentuk bumper ujung kiri kanannya juga dibuat vertikal, tapi di varian normal panelnya dibuat body color polos saja. Begitu juga bumper bawah tengahnya ya body color aja. Nah, kalau pilih varian ADS, grill keseluruhannya dibuat kayak lebih nyambung gitu, jadi bentuk X-nya lebih kelihatan. Dan dapat panel tambahan di grill paling atas yang ada motif-motif kayak gini dalamnya. Begitu juga di paling bawah ada stiker ADS dan motif ala karbonnya ya. Dan di kiri kanan vertikalnya dikasih panel ekstra hitam gloss dengan insert di areal horizontal.
Detail lampu depannya, lampu kecilnya LED, lampu besarnya 2 bilah LED yang luar yang mati nyalanya agak gradual, lampu jauhnya LED bilah yang dalam, lampu seinnya LED juga yang paling dalam, dan gak ada fog lampnya ya. Dan kalau yang ADS bedanya dapat ekstra di area LED aja di bawahnya itu ya. Sampingnya, nah ini bagian yang tadi kita bilang agak mirip Sirion yang baru ya, karena lakukan fender belakang yang di atas rodanya itu dan garis yang ditarik dari lampu belakang juga ya. Bagian yang paling diprotes dari Ayla dulu alias handle cepolnya sekarang udah diganti jadi model grip kayak gini ya. Nice. Velgnya varian X ke atas pakai model 14 inci ya, single tone gelap kayak gini. Bannya 17565 R14. Nggak ada emblem VVTi di fender atau lampu sein di spion dan fender ya. Sedangkan kalau ambil varian ADS ada ekstra stiker itu di paling bawahnya. Belakangnya sama kayak Agya jadi ngasih model yang flat gitu dari atas sampai bawah. Tapi kita suka sih desain bumper bawahnya yang dibuat kayak super melebar gitu ya. Bedanya sama di Agya, Ayla nggak dapat panel hitam doff di paling bawahnya. Jadi di bagian nomor platnya itu polos aja di sini ya. Yang agak kurang kita suka sih emblemnya ya. Rame banget nih, apalagi yang sebelah kiri. Ada Astra Daihatsu lah, CVT lah, dan dual VVTi segala. Nah yang unik kayak ada pilar hitam doff di samping kacanya gini nih. Dan varian R dan RADS dapat spoiler kecil di belakangnya. Nah bedanya sama yang di ADS ada tambahan reflektor gini di samping lampunya ya. Agak berlebihan sih menurut kita karena kurang terlihat nyambung juga. Tapi ya selera lah ya kalau ini. Antenanya model short pole, sedangkan knalpotnya ngumpet di bawah kanan. Detail lampu belakangnya, lampu malamnya halogen, lampu remnya juga halogen dan varian R dan RADS dapat high mount stop lamp LED. Lampu seinnya halogen dan lampu mundurnya halogen juga. 7. Interior mirip Rocky. Nah, kalau interior Agya improvementnya jauh banget. Sayangnya Ayla banyak yang miss dan jadi kayak downgrade nih ya. Jok belakangnya deh misalnya. Padahal sebelum ini kan udah pakai headrest adjustable loh di kiri dan kanannya. Sekarang justru varian X ke atas malah pakai model yang headrestnya terintegrasi gini. Jadi kelihatan sederhana banget ya. Jok depannya juga nih. Kalau Agya baru sekarang pakai jok yang jauh lebih suportif dan pakai headrest yang udah terpisah. Nah, Ayla sampai varian tertinggi pun tetap pakai jok yang headrestnya terintegrasi gini. Sayang ya, mengingat beda harganya sama Agya G, sebenarnya kan gak terlalu jauh ya. Tapi ini model headrest joknya udah jauh lebih tinggi sih dibandingkan dulu. Nanti rasa duduknya di nomor 8 ya. Dashboardnya desainnya jadi mirip di Rocky yang berlekuk-lekuk asimetris gitu dengan head unit floating di atasnya. Tapi nih kita jajarin sama dashboardnya Rocky ya, biar kelihatan sebenarnya beda kok. Bahannya tentu full plastik lah ya, tapi yang unik di dashboardnya ada panel yang motifnya agak ketiga dimensian gini yang memanjang itu. Dan panel ketiga dimensian ini juga ada di door trip dekat handle-nya ya. Sayangnya nggak kayak Agya yang garis panjangnya dikasih warna silver, di Ayla ini full hitam, jadi bener-bener kelihatan monoton ya. Dan setirnya juga super polos gini tanpa lapis kulit dan tanpa spoke silver-silver kayak di Agya gitu. Panel sekitar tuas transmisinya dikasih motif ala-ala karbon gini nih. Dan pintunya selain motif yang tadi sih sisanya super standar ya. Full plastik aja, nggak ada yang dilapisin apa-apa. Begitu juga pintu belakangnya sama, full plastik hitam semua. Detail lainnya, lampu kabinnya hanya ada satu aja ya, halogen di tengah sini. Di depan nggak ada. Pegangan tangan plafon ya, yang di depan modelnya lipat gini ya. Dan cuma ada di sisi penumpang depan, di driver nggak ada. Dan yang belakang juga model lipat, nggak ada gantungan bajunya sih. Tapi ya, sun visornya modelnya tipis gini ya, nggak ada card holder atau kacanya sama sekali di kiri kanan. Dan spion tengahnya sayangnya nggak ada fungsi day and night manualnya. Tapi gimana rasa duduknya? 8. Konfigurasi jok. Buat masuk ke depan, pintunya kerasanya masih ringan ya, jadi masih kerasa cukup murah gitu. Sudut bukanya luas sih tapi, dan buat napaknya cukup pendek ya, kayak hatchback kebanyakan, jadi gampang. Oke, posisi duduknya. Kalau kita bilang yang di Agya dengan jok barunya kerasa sedikit lebih rendah, di Ayla ini kita masih sedikit ngerasa ketinggiannya. Jadi feel nggak ergonomis yang berasa kayak duduk di atas mobilnya, itu masih sedikit kerasa. Meski emang nggak separah di yang lama sih. Visibilitas ke depan aman, ke samping juga cukup aman karena pilar A yang cukup tipis dan meskipun spionnya masih di pilar A, tapi minimal kacanya ini cukup besar ya. Pengaturan joknya yang sisi driver sayangnya tetap hanya slide dan recline aja, belum ada pengaturan ketinggian. Yang penumpang depan slide dan recline juga ya. Headrestnya, oke ini sayang banget masih terintegrasi gini ya, belum adjustable kayak di Agya yang baru. Ya sebenarnya ini improvement sih dibanding yang lama, soalnya sekarang jadi lebih tinggi. Nih kalau di Ayla yang lama kepala kita kayak ketusuk sama ujung headrestnya gitu. Kalau di sini kepala kita masih bisa bersandar dengan nyaman ya, jadi udah lebih tinggi headrestnya. Dan sebenarnya cukup maju juga, jadi kepala kita nggak ngedangak parah kalau kita sandaran sambil nyetir. Cuman emang ya bakal lebih enak kalau pakai jok yang headrestnya bisa diatur lah ya, kayak di Agya baru gitu.
Di tengah sini tetap nggak ada buat sandarin tangannya, bolong aja. Sedangkan yang buat sandaran tangan di pintu nggak dilapis apa-apa, jadi keras ya. Seatbeltnya tetap nggak bisa diatur. Nah, setirnya varian R dan RADS sekarang bisa diatur nih. Naik turun aja sih, tapi ya udahlah, better dibanding nggak ada sama sekali kan. Dan posisinya juga udah lebih proper dibanding yang lama, jadi sedikit lebih jauh dari dashboard. Buat sandaran kaki kiri driver ada gundukan, tapi nggak ada pad plastiknya ya. Sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya sama nih, berasa ringan juga sayangnya, tapi sudut bukanya cukup lebar lah ya. Nah ini meskipun atapnya nggak nekuk turun, tapi karena mobil ini kecil banget, jadi kepala kita harus agak nunduk pas masuk ya. Nah posisi duduk kita lebih tinggi dibanding yang depan, sebenarnya dudukan ini cukup tinggi sih ya, jadi sudut paha kita nggak naik banget. Tapi buat kita yang tingginya 172 cm, ini dudukan joknya kerasa banget kependekan. Tuh, jedanya paha kita yang nggak ke cover masih banyak banget ya. Otomatis buat duduk perjalanan jauh, pasti masih pegel ya kayak di yang lama. Oke, joknya fix nih, nggak bisa digeser maju mundur. Ruang kakinya masih aman ya, tapi karena jok depannya lebih tebal, jadi emang nggak kerasa selega di yang lama gitu. Plus, karena si headrest terintegrasi jok depan ini tinggi banget sekarang, makanya di belakang sini kayak kerasa ketutupan banget gitu ya, nengok ke depannya. Ruang gerak sepatunya super aman ya, lega banget. Oke, headrestnya downgrade nih ya dari Ayla yang sebelum ini. Kiri kanannya dulu adjustable, sekarang jadi pakai model headrest yang fix gini. Dan bahkan di tengah nggak ada apa-apanya. Dan ini pendek banget ya sandarannya. Jadi orang dewasa sandarin kepala udah pasti ngedanga. Kalau mau bisa nyender duduknya harus majuan dulu, yang udah pasti bakal nabrak sama depan. Ruang kepala belakangnya masih termasuk agak sempit sini, tapi masih cukup aman lah ya. Sudut sandaran jok belakang sini tetap fix ya, masih cukup tegak sih kayak sebelumnya. Oke, buat sandarin tangan, yang di pintu nggak dilapis apa-apa ya, jadi keras juga kayak di depan. Dan di tengah sini nggak ada armrestnya. Nah, kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya enak nih ya, karena bentuk konsol tengahnya yang unik ini. Jadi kaki kita bisa nyelip gitu, nggak terlalu ngelipat. Di lantai tengahnya tetap ada gundukannya, jadi kaki kita harus ke kiri kanannya. Dudukan tengahnya nyaris rata sih sama kiri kanannya, jadi masih empuk juga. Sandarannya juga nyaris rata ya, so masih empuk juga. Dan karena nggak ada headrest ya, jadi orang dewasa udah pasti nggak bisa sandaran kepala. Dan seatbelt di tengah sini masih 2 titik ya. 9. Bagasi dan storage. Semua varian Ayla akhirnya sekarang punya handle sendiri di belakang buat buka pintu bagasi ya. Gak perlu kayak dulu lagi harus pakai tuas dari dalam atau putar kunci. Nah, varian R dan RADS ini bagasinya nyambung sama sistem passive keyless entry-nya ya. Jadi kalau mobilnya kita kunci, remote-nya tinggal dikantongin aja, deketin bagasinya dan klik tombol yang panjang yang sebelah kiri sini dan pintunya kebuka. Ini dia sekaligus buka kunci semua pintu lainnya ya. Nih bagasinya, sama kayak Agya ya. Panjangnya nambah 4,7 cm dari yang lama. Bibirnya modelnya masih lebih lebar yang atasnya sini ya, bawahnya sini lebih sempit. Lantainya termasuk cukup tinggi dari tanah nih, jadi kalau masukin barang yang berat, angkatnya pasti agak PR ya. Dan ini jarak antara lantai ke bibir bagasinya juga tinggi banget, jadi kalau mau keluarin barang dari dalam, harus diangkat banget dulu. Detailnya nih bagasi sebelah kirinya, nggak ada apa-apa sih ya. Dan ini sebelah kanannya juga nggak ada apa-apa. Oke, ini kelihatan nih ada dudukan buat parcel shelf alias cover bagasi. Tapi sayangnya di sini nggak ada ya, jadi barang kita tetap bisa diintip dari luar. Di bawah lantainya ada ban serep full size tapi velg kaleng ya. Kalau mau luasin kapasitas bagasi, jok belakang bisa dilipat. Pakai tuas yang di kiri kanan harus sama-sama dicetakin ya. Nah, joknya kelipet, tapi dia emang nggak bisa dipisah ya lipatnya. Jadi kalau mau luasin bagasi, otomatis harus ngorbanin jok belakangnya. Dan ada gundukan yang cukup besar nih, jadi kalau kita mau geser barang harus diangkat dulu. Buat tutupnya disediain handle di kanan dalam sini. Dan buat kunci lagi semua pintunya tinggal klik tombol yang sebelah kanan kecil sini. Dan ini sisa storage di dalam kabin. 10. Detail-detail lain. Ayla baru pakai platform DNGA ya, alias Daihatsu New Global Architecture. So, bukan cuma berubah desain dan fitur aja, tapi sampai ke akar-akar mobilnya berubah karena pakai platform baru ya. Nantilah ya, tungguin sampai kita bisa cobain lengkap buat tahu efeknya platform baru ini apa aja sih. Oh, tentunya Ayla baru ini juga dirakit lokal di pabrik Daihatsu Indonesia ya, sama kayak Agya juga. Bensin ya, karena Ayla masuk ke kelas LCGC, jadi diwajibin pakai bensin oktan RON 92 yang bahkan ditempel di jendelanya juga tuh, dan di kap bensinnya juga ada. Meskipun ini lebih ke regulasi syarat LCGC sih ya dibanding kebutuhan spesifikasi mesinnya. Oh iya, toolkitnya posisinya ada di bawah jok penumpang depannya. Sedangkan servisnya, Ayla baru ini tetap hanya dapat gratis biaya servis jasanya aja. Gratisnya sampai 50.000 km atau 30 bulan. Mana yang tercapai duluan?
So, gimana dengan soal Daihatsu Ayla ini? Silahkan sampaikan komentarnya di bawah. Klik like dan jangan lupa subscribe channel YouTube kami untuk video-video kayak gini lainnya. See you next time.